Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dani Aulil Faizin dengan NIM 175102377 dari jurusan Manajemen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang kemarin saya sudah membahas tentang IHSG. Sekarang saya akan membahas tentang reksadana syariah. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian reksadana syariah. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 20/DSN MUI 9/2000, reksadana syariah merupakan reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta atau sohih almal atau rob almal dengan manajer investasi sebagai wakil sohib almal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohib almal dengan pengguna investasi. Adapun artian lain dari reksadana yaitu unit trust atau mutual fund atau investasi fund yang merupakan suatu wadah yang berfungsi untuk menghimpun dana para investor agar diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang mendapatkan izin dari OJK, yang pada awalnya adalah Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa reksadana syariah atau Islamic Investment Fund adalah wadah bagi sejumlah investor untuk menghimpun dana pada portofolio efek yang selanjutnya dikelola oleh manajer investasi sesuai kebijakan-kebijakan yang berprinsip syariah, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta atau sohib almal dengan manajer investasi atau sohibul mal, maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi. Reksadana syariah ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan investor yang menginginkan memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih yang dapat dipertanggungjawabkan secara religius yang memang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya saya akan membahas tentang unsur-unsur yang ada dalam reksadana. Unsur-unsur yang ada dalam reksadana ini ada 5. Yang pertama itu investor, yang kedua manajer investasi, yang ketiga portofolio efek, yang keempat sekuritas, yang kelima itu bank kustodian. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama itu tentang investor. Investor itu merupakan orang yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Yang kedua tentang manajer investasi. Manajer investasi ini merupakan perusahaan yang sebagai pengelola portofolio efek yang berupa perusahaan efek berbentuk divisi tersendiri atau PT khusus dan perusahaan khusus manajemen investasi. Yang ketiga itu ada portofolio efek. Portofolio efek ini merupakan kumpulan sekuritas yang dikelola. Yang berikutnya itu ada sekuritas. Sekuritas itu merupakan surat berharga atau bukti modal seperti saham, obligasi, dan lain-lain yang boleh dibeli jika telah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Kemudian ada bank kustodian. Bank kustodian ini merupakan lembaga penitipan harta efek dan lainnya yang mencakup tentang efek, biasanya berbentuk seperti bank umum. Setelah tadi membahas tentang unsur-unsur, sekarang ada mekanisme dan karakteristik reksadana. Sebagai berikut mekanisme reksadana syariah. Yang pertama itu ada antar pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah. Sistem wakalah ini merupakan suatu perjanjian yang menyepakati adanya pelimpahan kekuasaan atau mandat dari pihak pertama
kepada pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan, di mana pihak yang diberi kuasa hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Yang kedua, ada antara manajer investasi dan menggunakan investasi dilakukan dengan sistem mudharabah. Nah, sistem mudharabah ini diartikan sebagai menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan juga. Selain mekanisme reksadana syariah, ada juga karakteristik reksadana syariah. Yang pertama, pembagian keuntungan antara pemodal atau sahib amal yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil, dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal. Nah, sedangkan yang kedua, pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan. Yang terakhir, manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukan sepanjang bukan karena kelalaiannya. Ada juga tentang dasar hukum reksadana syariah. Pada dasarnya, segala sistem muamalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mengikuti kaidah fikih yang dipegang oleh mazhab Hambali dan para fuqaha lainnya, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi akad yang mereka lakukan. Seperti firman Allah pada Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Untuk menjamin reksadana syariah beroperasi tanpa menyalahi aturan kesyariahan seperti yang diatur dalam fatwa DSN Dewan Syariah Nasional, suatu reksadana syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang fungsi utamanya adalah sebagai penasehat pengelola investasi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara reksadana dengan DSN. Reksadana syariah bertindak sebagai pengelola atau mudharib yang berkewajiban untuk melakukan pengelolaan atas dana milik para investor. Pengelolaan tersebut dilakukan dalam berbentuk menempatkan kembali dana milik para investor dalam berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan nilai-nilai syariat, yaitu yang tidak mengandung unsur riba, unsur haram, unsur perjudian atau maisir, dan unsur spekulatif atau unsur resiko atau horor. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang jenis-jenis reksadana syariah. Jenis-jenis reksadana syariah ini ada 4. Yang pertama, reksadana pendapatan tetap tanpa unsur saham. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap dengan unsur saham. Yang ketiga, reksadana saham. Yang keempat, reksadana campuran. Nah, penjelasan yang pertama tentang reksadana pendapatan tetap tanpa unsur saham. Maksudnya adalah reksadana yang mengambil strategi investasi dengan tujuan untuk mempertahankan nilai awal modal dan mendapatkan pendapatan yang tetap. Yang kedua, tentang reksadana pendapatan tetap dengan unsur saham, yaitu reksadana yang apabila dalam alokasi investasi ditentukan bahwa sekurang-kurangnya 80% dari nilai aktivanya diinvestasikan dalam efek utang dan sisanya dapat diinvestasikan atau seluruh atau bagian dalam efek hutang. Berikutnya tentang reksadana saham. Reksadana saham ini merupakan reksadana yang disebut
juga reksadana jenis ekuitas. Dana ini harus menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari asetnya dalam ekuitas atau saham. Yang keempat, yang terakhir, reksadana campuran. Reksadana campuran ini mempunyai kebebasan dalam menentukan alokasi aset, sehingga dapat sewaktu-waktu mempunyai portofolio investasi dengan mayoritas saham, dan di lain waktu merubah sehingga menjadi mayoritas obligasi. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam reksadana syariah dalam Dewan Syariah Nasional atau MUI. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam reksadana syariah yaitu manajer investasi, bank kustodian, dan Dewan Pengawas Syariah. Manajer investasi merupakan pihak atau perusahaan yang kegiatan utamanya adalah mengelola portofolio efek untuk nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok orang, termasuk reksadana. Yang kedua, bank kustodian adalah bank yang menerima jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek jasa lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening nasabahnya, ya seperti bank umum. Yang ketiga tentang Dewan Pengawas Syariah, yaitu untuk mengawasi proses transaksi reksadana baik sebelum peluncuran maupun setelah peluncuran. Jadi ada 3 pihak yang terlibat dalam reksadana syariah tadi: manajer investasi, bank kustodian, dan Dewan Pengawas Syariah. Di sini saya juga akan membahas tentang return reksadana. Nah, nanti selain return juga ada tentang risiko reksadana di slide selanjutnya. Pada dasarnya setiap kegiatan pasti mengandung keuntungan dan risiko. Nah, seperti yang kita ketahui kan pada umumnya, jika kita melakukan sebuah investasi, kita akan menghadapi sebuah return dan risiko. Return itu sebuah keuntungan bagi kita. Nah, berikut ini tentang return reksadana. Ada beberapa keuntungan dalam menginvestasikan melalui reksadana. Yang pertama, biayanya rendah. Nah, transaksi dalam reksadana ini transaksinya cukup murah karena banyaknya kumpulan dana para investor. Dan yang kedua, akses berbagai investasi. Nah, di reksadana ini saham per kapitalnya besar dan berani bersaing. Yang ketiga, diversifikasi, yaitu investasi yang membagi risiko ditanggung bersama. Yang keempat, manajer profesional. Nah, reksadana ini dikelola oleh manajer handal yang mencari peluang terbaik. Berikutnya, nomor 5, ada transparansi informasi. Nah, di reksadana itu kita bisa memonitor perkembangan investasi secara rutin. Dan berikutnya yang nomor 6, ada likuiditas, yaitu kemampuan mengelola masuk keluarnya uang di reksadana. Yang terakhir ada return kompetitif. Nah, kita bisa mendapatkan risiko tinggi untuk hasil yang tinggi. Jadi seperti investasi pada umumnya, jika kita menginginkan sebuah return yang tinggi, maka kita ada kemungkinan juga akan mendapatkan sebuah risiko yang tinggi. Jadi apa yang kita dapatkan sesuai dengan yang mungkin kita akan alami. Seperti yang saya bilang tadi, setelah return pasti ada juga tentang risiko. Nah, berikut penjelasan tadi. Risiko reksadana. Ada beberapa risiko di dalam reksadana. Yang pertama itu ekonomi dan politik. Nah,
perubahan kebijakan pemerintah itu sangat mempengaruhi kinerja bursa yang berpengaruh dengan harga sekuritas. Dan yang kedua, yaitu ada pasar. Kondisi ekonomi umum sangat berpengaruh pada harga sekuritas juga. Dan juga ada inflasi. Inflasi ini bisa menyebabkan turunnya sebuah keuntungan. Nah, dan yang keempat ada nilai tukar. Pergerakan nilai tukar ini sangat mempengaruhi sekuritas karena pada dasarnya itu seperti yang kita alami sekarang, ketika nilai tukar tidak stabil, maka nilai di sekuritas, harga di sekuritas itu pun tidak akan stabil. Seperti contohnya dengan adanya pandemi gini, otomatis nilai tukar itu juga tidak stabil, cenderung rupiah yang mulai anjlok, dan itu pun mempengaruhi harga sekuritas. Bahkan bisa dibilang perekonomian juga anjlok, itu pun juga mempengaruhi harga di sekuritas. Maka dari itu menjadi sebuah risiko juga di reksadana. Nah, berikutnya yang kelima itu ada spesifik. Nah, yang dimaksudnya itu setiap sekuritas itu mempunyai risiko. Nilainya bisa menurun jika kinerja perusahaan tidak bagus atau tidak membayar kewajiban. Nah, berikutnya nomor 6 itu ada berkurangnya nilai unit penyertaan. Ini yang disebabkan fluktuasi disebabkan perubahan harga, efek modal, serta biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan transaksi, dan juga kinerja manajer yang buruk. Itu sangat berpengaruh dengan risiko reksadana. Nah, yang berikutnya ada likuiditas juga pada risiko reksadana. Nah, di sini yaitu manajer melunasi dengan menyediakan uang tunai secara cepat. Berikutnya adalah one prestasi. Ini terjadi jika rekan manajer usaha gagal melakukan kewajibannya. Yang terakhir, kehilangan kesempatan transaksi investasi saat pengajuan klaim asuransi. Terjadinya karena kerusakan surat berharga dan surat reksadana yang disimpan di bank kustodian, namun bank juga mempunyai perlindungan dari asuransi. Nah, yang terakhir ini sebagai bonus tentang sumber-sumber yang saya ambil dari materi-materi di atas. Yang pertama itu dari Nurul Huda dan Mustafa Edwin. Yang kedua saya ambil dari UU Pasar Modal nomor 8 tahun 95 pasal 1 ayat 1. Yang ketiga Vince Ratnawati dan Ningrum Hairani dari Jurnal Akuntansi volume 1 nomor 1. Yang keempat ada dari Sri Nurhayati, dan yang keenam Beni Ahmad Saibani, dan yang terakhir Muhammad. Paling terakhir itu ada booksgoogle.co.id. Ya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih. Mungkin ada salah kata yang tidak saya sengajai. Saya mohon maaf. Saya Dani Awal Faizin mengundurkan diri. Jangan lupa like dan komen, karena like dan komen itu gratis dan komen Anda mempengaruhi nilai saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.